Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billah thumma na'udzu billahi minan nari wal bid'ah. Jamaah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Jalla wa Ala, langkung rumiyin monggo kita tansah ngunjukaken puja pangembono saha puji pangastuti kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Jalla wa Ala awit peparingipun nikmat ingkang azim, ingkang ageng wal katsir lan ingkang kathah, sehingga kanthi kenikmatan ingkang Allah Jalla wa Ala kita tampi punika sampun saporwatipun kita tansah ginakaken kagem ibadah dumateng Allah Jalla wa Ala. Lan punika salah satunggiling wujud syukur anggenipun kita ginakaken nikmat peparingipun Allah Jalla wa Ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten ing kalodhangan dalu punika kita badhe nglajengaken pembahasan kitab Al-Jami wonten ing kitab saking kitab Bulughul Maram. Ananging saderengipun kita badhe murojaah bangsuli hafalan doa kita, sehingga anak-anakku yang tadi pagi itu, mohon ngapunten Pak Takmir, saya memang sengaja membawa anak-anak SD ini wajib untuk mengikuti pengajian, dan saya untuk membawa buku mencatat Pak Takmir, karena kalau tidak ditegasi gitu, Masya Allah ya, pendidikan sekarang banyak tantanganipun. Alhamdulillah kok sekarang kok ada anak-anak membawa buku, memang kita perintahkan untuk nanti hadir anak-anak pundak desa untuk mencatat materi atau meringkas materi terkait dengan apa yang akan saya sampaikan. Barakallahu fikum. Doa yang pertama atau hafalan yang sudah kita hafalkan
yakni Sayyidul Istighfar. Monggo kita bangsuli kanthi sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Untuk anak-anakku dicatat judulnya Doa Sayyidul Istighfar. Silakan dicatat. Monggo dipun napa bangsuli setunggal kali 3. Allahumma anta rabbi Barakallahu fikum. Salajengipun ingkang kaping kalih Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni dalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ibu-ibu mandel sapunika giliranipun bapak-bapak. Monggo sami-sami Allahumma inni dalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ummahat monggo ibu-ibu setunggal kali 3. Allahumma inni dalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang anak-anak baik yang berada di luar maupun yang di dalam. 1, 2, 3. Allahumma inni dalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sarang-sarang sedaya jamaah setunggal kali 3. Allahumma inni dalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Barakallahu fikum.
Tidak usah ditirukan, baru kalau ditirukan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan kitab Al-Jami dari kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa hadis terkait dengan adab, untuk mengingat pelajaran ataupun materi yang telah kita sampaikan pada sebulan yang lalu atau selapan kepengker. Kita sampun kabaraken hadis terkait kalian kullu washrabu wal basu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilatin. Hadis ini memberikan kabar kepada kita terkait dengan perintah ataupun kabar dari Rasulullah, kulu washrabu, makan dan minumlah, walbas, dan berpakaianlah, watasoddaq, dan bersodaqahlah, fi ghairi sarofin, dengan tidak berlebihan, wala makhilatin, dan tidak pula sombong. Nah, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, namun belum sampai di akhir pembahasan. Maka pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan penjelasannya terkait dengan hadis yang sudah kita sampaikan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini derajat hadisnya sahih. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Lan ugi dipun riwayataken dening Abu Dawud kalian Imam Ahmad. Nah, sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, derajat hadisnya sahih. Ya. Derajat hadisnya sahih. Sehingga sekali lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika hadis itu derajatnya sahih, maka sudah barang tentu dan menjadi kewajiban bagi kita, bisa kita amalkan, tanpa kemudian memiliki rasa was-was. Nah,
Itu faedah yang dapat kita ambil satu dari hadis yang sudah kita bacakan jemaah. Hadis ini dari jalur seorang sahabat, yakni yang bernama Amr bin Su'aib ngan abihi ngan jaddihi, ya, seorang sahabat yang bernama Amr bin Su'aib dari ayahnya dan juga dari kakeknya. Lah kakekipun mireng saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus sanatipun nyambung, ya, sanatnya apa? Nyambung, tidak munqati, tidak terputus di tengah jalan. Kalau kita mendengar kabar jemaah, misalipun kabar mungkin lewat WA, ya dah, sering kan lewat WA. Telah terjadi kebakaran di Los Angeles misalkan. Kabar. Dari kabar itu jangan kemudian kita jamaah rahimani wa rahimakumullah kita telan mentah-mentah. Kita runtut dari siapa kabarnya itu. Oh, dari si fulan. Si fulan dari siapa? Oh, dari si Alan. Si Alan dari siapa? Oh, dari si fulani. Terus nyambung. Nah, itu namanya sanadnya nyambung. Dan benar tidak hoax. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Begitu pula hadis ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sanadnya urut. Nah, nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah saged kita amalaken. Nah, ya, bisa kita amalkan. Apa yang kita amalkan? Faedah yang dapat kita amalkan. Nah, dalam hadis ini kulu washrabu, makan dan minumlah. Nah, walbasu, dan berpakaianlah. Ya, makan, minum, berpakaian. Nah, itu perintah Nabi, ya, perintah Rasul. Kemudian apa lagi jamaah? Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ya. Apa anak-anakku tadi? Makan, apa lagi? Minum dan bersedekah. Nah, ini diperbolehkan, diperintahkan bahkan. Fi ghairi israfin. Nah, ini yang menjadi catatan jamaah. Boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita bersedekah. Nah, ini yang menjadi catatan garis bawahnya, ya. Fi ghairi israfin. Syaratnya, ya, syaratnya itu ada dua. Makan boleh, berpakaian boleh, bersedekah boleh, tapi syaratnya ada dua, ya. Syaratnya ada dua. Dicatat sing pojokan, anak-anakku. Jadi boleh makan, boleh minum, boleh bersedekah, tapi syaratnya dua. Apa itu syaratnya? Syaratnya
fi ghairi israfin wala mahillatin. Ini syaratnya. Apa itu? Tidak berlebihan. Makan jangan berlebihan. Minum jangan berlebihan. Bersedekah pun jangan berlebihan. Ini syaratnya. Nah, boleh makan, namun jangan kemudian berlebihan. Israf. Ya. Kalau dalam riwayat lain, berhentilah makan sebelum kenyang. Ya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, barakallahu fiikum. Ini ajaran Islam yang mulia jangan. Kenapa? Kalau kita makan berlebihan, anak-anakku, biasanya 1 piring kok 5 piring, gitu? Maka apa yang didapatkan? Nah, kekenyangan. Tiang Jawa mastani apa? Kemelekeren. Karena apa? Berlebihan jemaah. Berlebihan. Islam mengajarkan berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, ya, terkecuali kalau anak-anak yang baru niku doyan sumego gitu. Sumego. Kula riyen wonten pondok niku lagi sumego-sumegone ya. Nah, nek le masa habis terus napa? Teng kebon wonten pisang. Nah, itu yang bisa mengganjal perut. Nah, kita ambil dikali konco-konco, walaupun ini tidak benar. Nah, pisang tetangga, tetangga. Ya. Ini kisah-kisah kita hidup di pondok. Ya, karena anak-anak usia mondok itu kan baru apa? Sumego. Gitu. Pengen makane banyak jemaah. Nah, pernah kita alami ketika hidup di pondok, ya. Jatah makannya itu kan cuma 1 nampan jemaah. 1 nampan ingkang kagem napa nika? Gelas nih kali jemaah. Itu diisi nasi, diisi sayur, lawe kerupuk. Itu dimakan orang 8 sampai 9 santri. Ya, ketika dulu masih di pondok itu. Dan makannya enggak pakai sendok, pakai tangan. Dan bayangkan nasi senampan dimakan 8 sampai 9 santri jangan. Tentunya apa? Berhenti makan sebelum kenyang jamaah. Belum kenyang sudah habis nasinya. Nah. Ya, belum kenyang lagi sumego-sumego nih. Nah, nasinya habis. Nah, yang menjadi sasaran kemudian pisang tetangga. Ya. Pisang tetangga niku manglung teng pondok. Ya, ini jangan dicontoh anak-anakku ya. Ini pengalaman jelek nah. Nah, ketika perut masih ingin makan, ya kita petik. Ya, kita petik. Nah, kita alami ketika itu masih mondok di Taruna Al-Qur'an di Lempung Sari. Nah, di Sleman. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Jadi, syaratnya boleh makan, boleh minum, boleh berpakaian, boleh bersedekah, syaratnya jangan berlebihan. Minum pun juga demikian jemaah. Minum pun jangan kemudian israf. Jangan berlebihan.
Nah, ya biasanya karena minumannya enak, mungkin cendol, es degan, es buah, ya kan? Enak pas di siang hari panas-panas, ya ada dihidangkan dengan minuman yang segar, es degan, es buah, ya. Apalagi pas puasa, barakallah, ya. Adzan maghrib tiba, ya, tidak kemudian, barakallahu fikum. Ingat hadis ini, boleh makan, boleh minum, boleh berpakaian, boleh bersedekah, infak, namun kemudian jangan israf. Syaratnya jangan berlebihan. Satu jam. Barakallahu fikum. Berpakaian pun juga demikian, jemaah. Karena sekarang ada model glamor, jemaah. Ada apa? Model glamor. Apa itu? Ya setiap kali acara pakaiannya gonta-ganti. Nah itu termasuk apa? Israf. Berlebihan, jemaah. Acara jam 9 itu mantenan, pakai pakaian mantenan. Resepsi maksudnya, Bu. Mungkin jam 12 acarane syuting, ya, ganti pakaian lagi. Habis asar pakaiane acarane shopping, ganti lagi. Dan seterusnya. Ya, ini berpakaian namun kemudian israf. Berlebihan. Berlebihan. Termasuk berlebihan berpakaian sampai terseret-seret ke tanah. Ini masuk berlebihan. Ya. Nate meresani atau nate ngolangi dereng. Orang yang pakaiannya itu sampai terseret-seret di tanah. Ini bagi wanita bagus, tapi bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki ini menjadi masalah, jemaah. Ya, bagi wanita itu memang anjuran untuk menutup aurat, labas, toyib, namun ketika diterapkan untuk laki-laki, pakaiannya sampai klangsrak-klangsrak, tanah menyeret tanah, ya, ini namanya israf, berlebih-lebih. Barakallahu fikum. Semoga kita terhindar dari hal yang demikian. Barakallahu fikum. Bersedekah pun juga demikian, jemaah. Ya. Bersedekah pun juga demikian. Kita boleh bersedekah, memberikan sedekah, memberikan infak, namun jangan kemudian berlebih-lebihan. Sedekah yang paling utama, sedekah yang paling afdal, sedekah yang diberikan kepada kerabat kita terdekat. Nabi ketika itu ditanya, sedekah yang paling utama itu sedekah yang seperti apa, wahai Rasul? Lalu dijawab dalam makna riwayat itu, yakni sedekah untuk dirimu. Apa sedekah untuk diri kita? Ya makan, memberikan makan pada diri kita, tubuh kita. Ini sedekah. Ya. Bayangkan kalau diri kita tidak diberi makan, tidak diberi minum, maka tentunya kita akan kesulitan mengerjakan ibadah.
Kemudian siapa lagi? Kepada anakmu, istrimu. Itu sedekah yang paling utama. Bahkan sesuap nasi pun, satu suap nasi yang kau berikan kepada istrimu itu lebih afdol, lebih utama sedekahnya. Namun kemudian digarisbawahi, jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Nah, jangan berlebih-lebihan. Itu syarat yang pertama, jangan. Ya, boleh makan, boleh minum, boleh berpakaian, boleh bersedekah, namun catatannya fi ghairi israfin. Maksudnya tidak berlebih-lebihan. Nah, barakallahu fiikum. Dan jangan kemudian bakhil. Apa? Pelit. Nah, tadi kan tidak boleh berlebihan, Ustaz. Iya betul, tapi kemudian jangan pelit, jangan bakhil. Nah, yang sedang-sedang, yang sedang. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, boleh makan, boleh minum, boleh berpakaian, boleh bersedekah. Syarat yang kedua, na'am, wala makhilatin. Ya, kalau tadi israfin, sekarang makhilatin. Israfin itu berlebih-lebihan, tidak boleh berlebih-lebihan syaratnya. Yang kedua, makhilatin itu tidak boleh sombong. Ya, anak-anakku yang pojokan dicatat, syarat boleh makan, boleh berpakaian, boleh minum, boleh sedekah. Syaratnya satu, jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, jangan sombong. Makhilatin. Bagaimana Ustaz sombongnya? Nah, makan sombong. Bagaimana? Ya, adab makan itu kan, nah, harusnya apa? Dalam Islam itu jamaah. Kalau kita buka di kitab-kitab, nah, itu adab makan itu para sahabat. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Wa insyaallah kisah ini na'am sahih. Artinya benar. Ada seorang sahabat itu belum mau makan ketika dia itu belum menemukan teman untuk diajak makan. Ya, maka ketika datang waktu makan, dia muter kampung. Ya, muter kampung untuk cari apa? Cari teman, cari jamaah untuk diajak makan jamaah. Inilah sahabat. Ya. Tapi kalau kita kan enggak, makan disembunyikan. Ya. Sunnahnya kan demikian, makan berjamaah. Ya. Makan berjamaah. Tadi itulah seorang sahabat tidak mau makan atau belum akan makan sebelum dia itu mencari teman untuk diajak makan. Itu sunnahnya. Tapi sekarang kebalik jemaah. Terbalik. Lah letak kesombongannya di sini jemaah. Biasanya na'am difoto, digawe TikTok, dikirim, disebar. Kancane do klomak-klomak dhek warek gitu kan. Kenapa? Itu dipingini, diiming-iming dengan gambar TikTok makan, ini makan gulai, tongseng, opor, rendang. Nah, kancane dikirimin apa?
gambar. Bro, kilo aku lagi makan prasmanan nang ini gedung ini foto, nah di-upload. Ini kan sombong kan? Ya? Menemui tidak jangan? Sering, ya? Mak mie ayam di foto jebret, ya? Makan bakso di foto jebret dijadikan status, nah sombong nami, ya? Sunnahnya kan dia apa? Dicari yuk, melu maam yuk. Tidak kemudian cuma diberikan apa? Status. Yo sapa sing nate pikantuk kiriman status makan di foto. Nah. Iya. Nah, itu sombong nah. Itu sombong. Ya? Sombong. Tidak boleh. Ya makan ya kalau memang ada ya dicari temannya, diajak makan bareng-bareng berjamaah. Naam diundang tetangganya. Naam. Kalau masak naam diperbanyak kuahnya kemudian diberikan tetangga, bukan kuahnya boten, diberikan naam makanannya. Jangan kemudian cuma dipoto jebret terus dipasang di status. Nah, nggih. Barakallah. Lah kancane lihat status, Masya Allah makane opor, tongseng, rendang, gulai, sate. Masya Allah. Yang lihat kan teman kemecer gitu. Enggak nah. Lah yang makan kemelekeren jamaah. Ya, itu sombong namanya. Ya, sombong nah. Ngombe es buah pinggir jalan difoto jebret pasang status ya, kirim ke temane. Masya Allah. Jangan sampai demikian jemaah. Itu masuk dalam makhilah. Masuk dalam makhilah, sombong, pamer, ujub. Nah. Barakallahu fiikum. Ini sepertinya hadisnya biasa namun terjadi di kehidupan kita sehari-hari jemaah. Nah, barakallahu fiikum. Nah, nganti mau difoto gitu. Barakallah. Jangan sampai jemaah ya. Jangan sampai. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah kabarkan kepada kita wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makan dan minumlah kalian wa la tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya ya, sesungguhnya dia la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah, dia Allah, domirnya hu itu kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah, dia Allah tidak menyukai atau tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, Quran surah Al-A'raf. Dalam ayat 26 sampai 27 terdapat dalam Quran surah Al-Isra, Allah berfirman,
wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina abnas sabili wabnas sabili wala tubaddir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat. Nah ini, sedekah itu diberikan kepada keluarga yang dekat. Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, wal miskina, kepada orang miskin. Kalau sudah kerabat dekat itu sudah terpenuhi haknya. Kerabat dekat siapa? Ya anak kita, istri kita, saudara kita, itu kerabat dekat. Nah, sudah terpenuhi. Nah, entah itu makannya, minumnya, pakaiannya, nah, sudah terpenuhi. Nah, maka kemudian wal miskina, dan orang miskin, wabnas sabili, dan orang yang dalam perjalanan, wala tubaddir tabdzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya, jangan boros, berlebihan, israf. Nah, kemudian innal mubadzirina, dan sesungguhnya orang-orang yang boros, mubadzir itu, kanu, adalah dia ikhwanas syayatin, adalah saudara-saudara syaitan. Wa kana syaitanu, dan syaitan itu li rabbihi, terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya, kafura, sangat ingkar kepada Rabbnya. Demikian jamaah, sudah masuk waktu Isya. Ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.